Oke semuanya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masuk dulu ke aplikasi CapCut. Di sini pilih proyek baru. Nah, di sini tuh kalian masukin mentahan titik bitnya, dan untuk semua mentahnya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku. Kalau udah pilih tambah. Nah, di sini pilih audio, pilih di ekstrak. Di sini kalian masukin lagi mentahan titik bitnya, kemudian pilih impor suara saja. Nah, di sini kalian klik musiknya, kemudian pilih GBG potongan. Nah, di sini kalian play musiknya dan kalian tambahkan irama sesuai dengan video titik bit yang ada di atas. Nah, kalau udah pilih checklist, untuk akhirannya kalian hapus saja. Nah, di sini pilih icon tanda plus, pilih foto. Di sini tuh kalian masukin 2 foto. Kemudian pilih tambah. Untuk mentahan titik bitnya ini kalian hapus saja. Kemudian durasi untuk foto yang pertama ini kalian atur hingga di titik bit yang pertama atau durasi 7.6 detik. Untuk foto yang kedua ini kalian atur hingga 3.4 detik. Nah, kalau udah kita kembali dulu ke awalan fotonya. Nah, di sini kalian perbesar dulu sedikit fotonya ini. Kemudian di awal fotonya ini bisa kalian pilih dulu animasi, pilih masuk, pilih perkecil, durasinya 1.2 detik, kemudian pilih checklist. Nah, di awal fotonya ini bisa kalian pilih lagi bagian overlay, pilih tambahkan overlay, pilih video, masukin mentahan awalannya, kemudian pilih tambah. Nah, untuk mentahan awalannya ini kalian perbesar dulu, sesuaikan dengan ukuran formatnya. Kemudian kalian pilih memotong, pilih yang bagian kunci chroma. Nah, kursor yang warna bulat ini kalian arahkan ke green screen yang warna hijau ini. Kemudian pilih intensitas. Untuk intensitas dan bayangannya kalian fullkan. Kemudian pilih checklist. Kemudian kembali lagi ke awalan. Pilih bagian efek. Pilih efek video. Nah, di sini pilih yang bagian nightclub ini. Kemudian pilih kamera goyang, kemudian pilih checklist. Nah, pilih sesuaikan. Untuk rentang dan kecepatan kalian atur hingga 5. Kemudian pilih checklist. Nah, untuk efeknya ini kalian tarik hingga di akhir foto pertama. Kemudian garis yang tegak lurus ini kalian arahkan ke titik di antara angka 10F dan 15F ini. Kemudian tambahkan keyframe tetap. Di akhir fotonya tambahkan lagi keyframe tetap. Nah, di tengah-tengah keyframe pertama dan kedua ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian masuk ke foto yang kedua. Nah, foto yang kedua ini kalian perbesar dulu sedikit aja. Kemudian tambahkan keyframe tetap di awalannya. Nah, di titik bit yang kedua ini tambahkan lagi keyframe tetap. Di antara titik bit pertama dan kedua ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian klik foto pertama. Nah, arahkan ke keyframe yang di tengah-tengah ini. Kemudian fotonya bisa kalian miringkan ke samping kanan hingga 2 derajat. Usahakan lurus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau efeknya itu ngezoom, kalian bikin aja sesuaikan dengan ukuran yang pertama tadi. Nah, maksudnya itu jangan sampai ngezoom ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini aja. Kemudian, keyframe yang di akhir foto pertama ini, kalian miringkan fotonya ke samping kiri hingga 2 derajat. Usahakan efeknya itu sesuai ya teman-teman, jangan sampai ngezoom. Nah, kalau udah, klik foto yang kedua. Di keyframe pertama ini kalian miringkan lagi fotonya ke samping kiri hingga 2 derajat. Nah, fotonya ini jangan sampai ngezoom ya teman-teman. Nah, kemudian keyframe yang kedua ini bisa kalian miringkan lagi fotonya ke samping kanan hingga 2 derajat.
Nah, kalau udah seperti ini, kembali lagi ke foto pertama. Nah, di antara keyframe pertama kedua ini, di tengah-tengahnya tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya kalian geser ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian, di antara keyframe kedua dan ketiga ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Untuk fotonya kalian geser ke atas, geser ke samping kiri. Kemudian klik foto yang kedua. Di antara keyframe pertama dan kedua ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya kalian geser ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian di antara keyframe ketiga dan keempat ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya geser ke atas, geser ke samping kiri. Nah, kemudian kembali lagi ke foto pertama. Nah, di sela-sela keyframe ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap ya teman-teman. Nah, di sini kalau udah keyframe yang ketiga ini kalian hapus. Lewati satu keyframe yang selanjutnya kalian hapus. Lewati satu keyframe yang selanjutnya kalian hapus. Nah, kalian lakukan juga langkah yang sama di foto yang kedua ini. Nah, kalau belum smooth, kalian bisa pergi ke foto yang pertama ini. Nah, di keyframe yang ketiga ini, nah ini kan keyframe pertama, keyframe kedua, ini keyframe ketiga. Di samping kiri keyframe ketiga ini bisa kalian tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kirinya kalian hapus. Nah, di keyframe yang keempat sama, di samping kirinya bisa kalian tambahkan keyframe tetap. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kirinya kalian hapus. Nah, di keyframe yang kelima ini tinggal kalian tambahkan juga satu keyframe di samping kirinya. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kirinya kalian hapus. Nah, kalau udah seperti ini kalian lakukan juga langkah yang sama di foto yang kedua ini ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, garis yang tegak lurus ini kalian arahkan di antara titik bit kedua dan ketiga ini. Di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan keyframe. Untuk fotonya kalian perbesar. Kemudian di titik bit yang ketiga ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Di titik bit yang keempat dan kelima bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian di antara titik bit kelima dan keenam ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya kalian perkecil. Kemudian di titik bit yang keenam bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian di antara titik bit keempat dan kelima ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian di antara keyframe keempat dan kelima ini, keyframe yang di tengah ini kalian klik. Untuk fotonya miringkan ke samping kiri hingga 2 derajat. Nah, usahakan fotonya itu nggak ngezoom ya teman-teman. Kemudian keyframe yang selanjutnya ini kalian klik dulu. Untuk fotonya kalian miringkan ke samping kiri hingga 2 derajat. Kemudian di antara titik bit kelima dan keenam ini, di keyframe yang di tengah-tengah ini kalian miringkan lagi fotonya ke samping kanan hingga 2 derajat. Nah, kalau udah seperti ini, di samping kiri keyframe ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian fotonya kalian perkecil. Nah, kalau udah seperti ini, keyframe yang ini kalian geser lagi fotonya ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian di antara keyframe di tengah-tengah ini dan keyframe yang keenam, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian fotonya kalian geser ke atas, geser ke samping kiri. Kemudian kembali lagi ke titik bit keempat dan kelima ini. Nah, di antara keyframe pertama dan kedua ini, di tengah-tengahnya ini kalian tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya kalian geser ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian
Di antara keyframe kedua dan ketiga ini, di tengah-tengahnya tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya geser ke atas, geser ke samping kiri. Nah, kalau udah seperti ini, kita kembali lagi ke titik bit keempat ini. Nah, kemudian di sela-sela yang masih kosong ini bisa kalian tambahkan keyframe tetap semua. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalian tinggal lakukan aja langkah yang aku lakukan ini. Kemudian ini kan keyframe pertama, ini keyframe kedua. Nah, keyframe ketiga ini kalian hapus, keyframe yang keempat kalian lewati, keyframe yang kelima kalian hapus. Nah, kalau udah seperti ini, di antara titik bit ke-6 dan ke-7 ini, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Di titik bit yang ke-7 bisa kalian tambahkan keyframe. Untuk fotonya kalian perbesar sedikit aja. Di antara keyframe ke-7 dan ke-8 ini, di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan lagi keyframe. Kemudian, di titik bit ke-8 tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya kalian perbesar lagi sedikit aja. Kemudian, di antara titik bit ke-8 dan ke-9 ini, di tengah-tengahnya tambahkan lagi keyframe tetap. Di titik bit yang ke-9 tambahkan lagi keyframe. Untuk fotonya kalian perbesar lagi. Kemudian di antara titik bit ke-9, 10 ini, di tengah-tengahnya tambahkan lagi keyframe tetap. Titik bit yang ke-10 ini tambahkan lagi keyframe, fotonya perbesar lagi. Di antara titik bit ke-10, 11, di tengah-tengahnya tambahkan lagi keyframe tetap. Kemudian di akhir fotonya tambahkan lagi keyframe. Nah, kalau udah, keyframe yang kedua terakhir ini kalian miringkan fotonya ke samping kanan hingga 2 derajat. Kemudian keyframe yang di akhir foto bisa kalian miringkan lagi fotonya ke samping kiri hingga -2 derajat. Nah, oke, kalau udah seperti ini, foto yang kedua ini kalian salin 1 kali. Nah, salinannya ini kalian klik, pilih bagian ganti, masukin foto yang berbeda. Kemudian di awal foto yang ketiga ini keyframe-nya kalian hapus semua dulu ya teman-teman. Kemudian di tengah-tengahnya tambahkan keyframe tetap. Nah, di keyframe pertama dari foto ketiga ini kalian berbesar fotonya itu sesuaikan dengan foto sebelumnya ini. Nah, kalau udah, keyframe yang kedua ini kalian miringkan fotonya ke samping kanan hingga 2 derajat. Nah, kalau udah seperti ini, di tengah-tengahnya tambahkan keyframe, geser fotonya ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian di antara keyframe ketiga keempat, di tengah-tengahnya tambahkan lagi keyframe, fotonya geser ke atas, geser ke samping kiri. Kemudian di sela-sela keyframe yang masih kosong ini bisa kalian tambahkan keyframe tetap semua. Keyframe yang ketiga ini kalian hapus, lewati 1 keyframe, keyframe selanjutnya kalian hapus, lewati 1 keyframe, keyframe selanjutnya kalian hapus. Nah, nanti itu hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, oke, kalau udah kita kembali lagi ke awalan foto yang kedua ini. Nah, di sini tuh aku bakal kasih tahu cara ngasih jeruk tipisnya. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, di antara titik bit kedua dan ketiga ini kan di tengah-tengahnya udah ada 1 keyframe ya teman-teman. Nah, di samping kiri dan kanannya ini bisa kalian tambahkan 1 keyframe lagi. Kemudian keyframe yang di kiri kalian geser fotonya ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian di samping kiri keyframe ini tambahkan lagi keyframe tetap. Keyframe yang di kanan ini kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kiri kalian hapus. Nah, di keyframe yang di tengah ini kalian geser fotonya ke samping kanan. Kemudian di samping kiri keyframe ini tambahkan lagi 1 keyframe. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kirinya kalian hapus. Nah, di keyframe yang di kanan ini bisa kalian geser fotonya ke atas. Kemudian di samping kiri keyframe ini tambahkan lagi 1 keyframe tetap. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kiri kalian hapus. Nah, kira-kira nanti tuh hasilnya bakalan seperti ini ya teman-teman.
Nah, kalian lakukan aja langkah yang aku lakukan ini hingga di akhir foto yang ketiga ya teman-teman. Kalian tinggal lakukan aja langkah yang aku lakukan ini di setiap titik bit yang masih kosong ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku contohkan sekali lagi di antara titik bit ketiga dan keempat ini, di tengah-tengahnya tambahkan 3 keyframe tetap. Keyframe yang di kiri ini geser fotonya ke bawah, geser ke samping kanan. Kemudian di samping kiri keyframe ini tambahkan 1 keyframe. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kirinya kalian hapus. Kemudian keyframe yang di tengah kalian geser fotonya ke samping kanan sedikit aja. Kemudian di samping kiri keyframe ini tambahkan 1 keyframe tetap. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kirinya kalian hapus. Nah, di keyframe yang di kanan kalian geser fotonya ke atas sedikit aja. Kemudian di samping kiri keyframe ini tambahkan lagi 1 keyframe tetap. Keyframe yang di kanannya kalian hapus, tambah lagi. Keyframe yang di kiri kalian hapus. Nah, oke, kalau udah seperti ini, kembali dulu ke awalan foto yang kedua ini. Nah, garis yang tegak lurus ini kalian arahkan ke keyframe pertama dari foto pertama. Kemudian, pilih efek video. Pilih yang bagian pembukaan dan penutupan. Pilih yang kabur miring, kemudian pilih checklist. Nah, untuk efek kabur miring ini kalian atur hingga di angka 15 F ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian pilih sesuaikan. Untuk kaburnya kalian atur hingga 30. Kemudian pilih checklist. Nah, untuk efeknya ini kalian salin 1 kali dan kalian taruh di awalan foto yang kedua. Kemudian salin 1 kali lagi dan kalian taruh di titik bit kelima. Kemudian salin 1 kali lagi dan kalian taruh di titik bit yang keenam. Nah, penempatannya itu separuh aja ya teman-teman, nggak perlu penuhkan antara titik bitnya ini. Kemudian salin 1 kali lagi dan kalian taruh di titik bit yang di akhir foto atau titik bit yang ke-10. Nah, kemudian salin 1 kali lagi dan kalian taruh di foto yang ketiga, penempatannya sama. Nah, oke, kalau udah seperti ini, di akhirnya pilih icon tanda plus, pilih video, masukin mentahan penutupnya, pilih tambah. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai, tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian. Oke guys, sekian dulu video tutorial dari aku. Thanks for watching and see you di next video. Bye-bye.